Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenci, saya mahasiswa Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Purwokerto. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Dimulai dari era sebelum reformasi, yang pertama di era Soekarno, tahun 1945 sampai 1967. Di kepemimpinan beliau, Indonesia mengalami 3 fase perekonomian, yakni fase penataan ekonomi pasca kemerdekaan, kemudian fase memperkuat pilar ekonomi, serta fase krisis yang mengakibatkan inflasi. Pada tahun 1961, BPS mengukur pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74%. Setahun berikutnya pun masih sama. Lalu pada tahun 1963, pertumbuhan minus 2,24%. Angka minus pertumbuhan ekonomi tersebut dipicu karena biaya politik yang tinggi. Akibatnya, APBN defisit minus 1.565,6 miliar rupiah dan hiperinflasi sampai 600%. Meski begitu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dapat kembali ke angka positif pada tahun 1964, yaitu sebesar 3,53%. Tahun kemudian, pada tahun 1965, angka itu masih positif meski turun menjadi 1,8%. Terakhir di era Presiden Soekarno, tahun 1966, ekonomi Indonesia tumbuh 2,79%. Selanjutnya di era Soeharto, tahun 1967 sampai 1998. Beliau mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Undang-undang ini membuka lebar pintu bagi investor asing untuk menanam modal di Indonesia. Tahun 1968, Soeharto membuat Repelita yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92% pada tahun 1970. Namun, selama Soeharto memerintah, 70% perekonomian dikuasai pemerintah dan kondisinya keropos. Begitu dunia mengalami gejolak pada tahun 1998, struktur ekonomi Indonesia yang keropos itu tak bisa menopang perekonomian nasional. Posisi Bank Indonesia pada era Soeharto juga tak independen. BI hanya alat penutup defisit pemerintah. Begitu BI tak bisa membendung gejolak moneter, maka terjadi krisis dan inflasi tinggi hingga 80%. Pada tahun 1998, negara bilateral pun menarik diri untuk membantu ekonomi Indonesia, yaitu saat krisis sudah tak terhindarkan. Pertumbuhan ekonomi pun merosot menjadi minus 13,13%. Pada tahun itu, Indonesia menandatangani kesepakatan dengan IMF. Gelontoran utang dari lembaga ini mensyaratkan sejumlah perubahan kebijakan ekonomi di segala lini. Kemudian masuk di era reformasi, yaitu di era pemerintahan Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau rezim transisi, tahun 1998 sampai 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan dan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya 16.650 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Juni tahun 1998 menjadi 7.000 rupiah per dolar Amerika Serikat pada November 1998. Pada masa Habibie, Bank Indonesia mendapat status independen dan keluar dari jajaran eksekutif. Selanjutnya di era kepemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tahun 1999 sampai 2001. Beliau meneruskan perjuangan Habibie dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis tahun 1998. Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada tahun 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah membagi dana secara berimbang antara pusat dan daerah.
Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada tahun 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno-Putri tahun 2001 sampai 2004, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5%. Kemudian pada tahun 2003, ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Megawati, pada tahun 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,3%. Perbaikan yang dilakukan pemerintahan saat itu, yakni menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang atau obligasi secara langsung. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama 2 periode, dari tahun 2004 sampai 2014, pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan SBY relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup menggembirakan di awal pemerintahannya, yakni 5,09% pada tahun 2005. Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat menjadi 5,5%. Di tahun berikutnya, ekonomi Indonesia tumbuh 6,35%. Lalu pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi turun tipis ke angka 6,1%. Saat itu, impor dan ekspor Indonesia terbilang tinggi, sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada tahun 2009, di akhir periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Perlambatan tersebut merupakan dampak krisis finansial global. Pada tahun itu, Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunga yang membuat harga komoditas global naik. Pada tahun itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masuk 3 terbaik di dunia. Lalu pada tahun 2010, ekonomi Indonesia kembali tumbuh dengan capaian 6,22%. Pemerintah juga mulai merancang rencana percepatan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang. Pada tahun 2011, ekonomi Indonesia tumbuh 6,49%. Berlanjut pada tahun 2012, yaitu di level 6,23%. Namun perlambatan kembali terjadi setelah itu dengan capaian 5,56% pada tahun 2013 dan 5,01% pada tahun 2014. Selanjutnya di era Joko Widodo tahun 2014 sampai sekarang. Grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 tahun masa pemerintahan Jokowi terus berada di bawah pertumbuhan pada era SBY. Pada tahun 2015, rupiah terus-menerus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Saat itu ekonomi Indonesia tumbuh 4,88%. Pada tahun 2016, ekonomi Indonesia mulai berdongkrak tumbuh 5,03%. Dilanjutkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,17%. Ekonomi Indonesia pada tahun 2018 tumbuh 5,17%. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di era Jokowi. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama dengan porsi 5,8%. Terkait naik turun pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga berupaya menekan ketimpangan antar daerah serta memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan. Dari sisi sektoral, pemerintah mendorong sektor yang mempunyai nilai tambah dan menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Jokowi juga menekankan pentingnya mengembangkan iklim investasi. Maka, mekanisme untuk mengurus perizinan harus diperbaiki agar efisien dan terukur. Salah satu solusi yang diberikan adalah dibentukannya OSS untuk mempermudah investor mengurus perizinan. Penerapan pelayanan terpadu satu pintu dan OSS diyakini akan efektif mengurangi rantai birokrasi dan mempermudah para pelaku usaha. Di masa kampanye dan awal pemerintahannya, Jokowi berambisi membawa ekonomi Indonesia tumbuh hingga 7%.
Namun, ternyata kondisi ekonomi tak semulus yang dibayangkan. Pertumbuhan ekonomi harus berusaha payah merangkak hingga pada posisi saat ini angka 7%, masih jauh dari realita. Perekonomian Indonesia tahun 2019 sebesar 5,02%. Menurut Presiden, sangatlah sulit mempertahankan pertumbuhan ekonomi di level 5% di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi. Di tahun 2020 ini, peningkatan kasus COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi negara di dunia mengalami kontraksi. Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 tahun 2020 terkontraksi 5,32%. Inflasi pada triwulan ini cenderung lebih rendah meskipun ada HPKN Idul Fitri, sejalan dengan rendahnya konsumsi masyarakat. Kekhawatiran masyarakat akan prospek ekonomi ke depan ditunjukkan oleh turunnya indeks keyakinan konsumen. Neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 2 tahun 2020 mengalami surplus yang didorong oleh turunnya defisit transaksi berjalan, serta surplus transaksi modal dan finansial. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan lebih baik pada triwulan 3 dan 4 tahun 2020 seiring relaksasi PSBB. Dari sisi pengeluaran, pemulihan ekonomi bergantung pada percepatan belanja pemerintah serta pemulihan ekonomi global. Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan dan perdagangan menjadi sektor yang paling berpengaruh pada pemulihan ekonomi. Sektor jasa informasi dan komunikasi serta jasa kesehatan diperkirakan tetap tumbuh menguat selama pandemi. Sekian penjelasan mengenai perkembangan perekonomian Indonesia dari masa ke masa. Semoga nantinya dapat bermanfaat bagi kawan semua. Badai pasti berlalu, Indonesia bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.